Karena kalau terlihat malaikat Jibril, aslinya malaikat Jibril, pasti akan terkejut. Apalagi dia bersendirian, pisahkan diri dari kaumnya, dari lingkungannya. Dia di tempat sendirian. Oleh karena itu Allah turunkan malaikat Jibril dalam bentuk manusia supaya bisa menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Siti Maryam. Kalau malaikat Jibril aslinya 600 sayap. 600 sayap. Kata Rasulullah, kalau Allah izinkan malaikat Jibril buka satu sayap, bukan 600, hanya buka satu sayap, kata Rasulullah, matahari akan tertutup. Matahari akan tertutup. Ini baru satu, bukan 600. Begitu dahsyat makhluk Allah, begitu luar biasa makhluk Allah, tapi mereka semua masih di bawah kekuasaan Allah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dia Maryam berkata seraya berdoa, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Laki-laki yang suci. Ini masih dialog ya, antara Jibril sama malaikat Jibril sama Siti Maryam. Tapi coba bayangkan bagaimana perasaan Siti Maryam di saat itu. Karena ini wahyu. Ini wahyu. Memberikan berita gembira, anugerah dari Allah mendapatkan anak yang suci. Terus dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki pun yang menyentuhku dan aku bukanlah seorang pezina. Subhanallah, berat. Wajar Siti Maryam walaupun Nabi, sebagai Nabi dan anaknya Nabi, semua dari keluarga Nabi, tetap masih manusia, punya perasaan. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki, artinya tidak pernah nikah, dan di luar nikah pun tidak pernah, artinya berbuat zina. Bagaimana kok bisa terbayang saya boleh dapat anak? Ini ujian. Oleh karena itu, seberat-berat ujian yang dihadapi oleh manusia adalah para nabi dan rasul. Kira-kira mohon maaf kalau ada yang nawarkan ibu-ibu seperti ini, perasaannya gimana? Ada yang datang, ibu saya kasih obat, ibu langsung bisa hamil, tapi ibu aja belum nikah, diterima enggak? Belum nikah. Pasti risikonya muncul fikiran kita akan difitnah. Saya aja belum nikah, tidak pernah sama laki-laki di luar nikah, alhamdulillah saya menjaga kehormatan diri saya, kok malah tiba-tiba bisa hamil? Nanti kata orang apa? Betul enggak? Bagaimana kira-kira keadaan Siti Maryam sendiri? Langsung begitu muncul perasaan manusia, dan itu perasaan manusiawi dan perasaan yang wajar. Bagaimana saya boleh dapat laki-laki tapi saya tidak pernah disentuh oleh orang laki-laki? Kalau nikah dan di luar nikah pun saya tidak pernah berbuat zina. Apa jawaban malaikat Jibril? Jibril menjawab, demikianlah Tuhanmu telah berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami... Sekarang saya bertanya, hal itu mudah. Mengapa Allah berkata hal itu mudah? Bapak ibu akan fahami hal ini mudah kalau anda ikut kembali kepada belajar surah Ali Imran. Kalau Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tapi masih ada ibu, mana kira-kira yang lebih sulit? Diciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, atau menciptakan manusia dan adanya ibu?
Mana yang lebih sulit? Adam kan? Adam jauh lebih sulit karena Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa masih punya ibu. Disitulah Allah gambarkan, huwa alayya hayyin, itu mudah. Kamu punya anak itu mudah. Bahkan lebih dahsyat lagi, aku ciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Berarti yang fantas kalau boleh selain Allah jadi Tuhan, yang fantas siapa? Yang fantas siapa? Adam, bukan Isa. Dan di dalam Injil mereka meyakinkan Nabi Adam adalah ciptaan kekuasaan Allah. Dan ada juga di dalam Injil, sama yang ada di dalam Al-Quran, ciptaan Adam sama dengan ciptaan Isa. Ciptaan Isa sama dengan ciptaan Allah, kun fayakun. Faham jemaah sekalian? Faham? Betul faham ini? Karena saya ingin begitu anda keluar, tidak ada ragu-ragu. Allah bilang aja kepada Nabi Muhammad, jangan ragu. Dan saya sampaikan kepada anda sekalian, jangan ragu-ragu. Terus hal itu mudah bagiku, firman Allah mengatakan, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Allahu Akbar. Kita hanya mampu bilang subhanallah. Itu hanya kemampuan Allah saja. Tidak ada siapapun selain Allah yang mampu. Itu Allah jadikan tanda kebesaran Allah. Terus, dan sebagai rahmat dari Allah SWT. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Urusan yang sudah, berarti tak ada tawar-menawar. Jadi seolah-olah ini perintah kepada Siti Maryam, udah, dah usah banyak bicara, selesai. Ini keputusan sudah selesai. Kamu punya anak yang suci, udah selesai urusan. Tidak ada perubahan. Ya, sekarang Allah menarahkan bagaimana supaya dia mampu menghadapi perkataan orang, fitnah-fitnah orang. Itu sekarang tugasnya. Coba terus. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya, malu, takut. Dia sudah percaya malaikat Jibril, percaya Allah, dan dia meyakini Allah. Dia tidak meragukan perintah Allah. Tapi bagaimana manusia ini? Manusia pasti aneh-aneh. Mohon maaf, kita aja di lingkungan aneh-aneh. Apalagi zaman sekarang. Apalagi di zaman yang kita lihat, na'udzubillah, macam-macam fitnah. Begitu Siti Maryam sudah menjadi dalam perintah kun fayakun hamil, dia memposisikan, memindahkan diri ke tempat yang jauh. Karena membutuhkan waktu supaya penjiwaannya siap menghadapi perkataan orang. Terus, kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Pangkal pohon kurma. Mohon maaf jemaah sekalian, apa kelebihan Allah ceritakan Siti Maryam saat mau melahirkan bersandar kepada pohon kurma? Kan bisa singkat saja kesimpulan, dia Siti Maryam merasa sakit saat melahirkan, udah selesai. Mengapa ada urusan pohon kurma? Apa urusan pohon kurma? Bisa jadi kan? Kalau bahasa sederhana, Siti Maryam saat melahirkan merasa sakit. Itu kan cerita sudah jelas. Wajar wanita saat melahirkan pasti sakit. Kan manusia ada rasa sakit. Allah juga ceritakan Siti Maryam pun merasa sakit saat melahirkan. Tapi kenapa Allah tambah kata dia dekat dengan bersandar dengan pohon kurma? Apa? Di sini nanti ada jawabannya, ada di ayat lanjut.
Tolong diperhatikan. Terus Lalu dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Subhanallah. Masih awal-awalnya Siti Maryam mampu terima, tapi begitu sudah melahirkan dan rasa sakitnya, dia sepertinya merasa beban difitnahin orang. Lebih baik aku lupa dan mereka melupakan aku. Lebih baik aku mati daripada menghadapi penyataan itu. Tapi subhanallah, apa yang terjadi setelah itu? Supaya menenangkan hati,